Bangga, kalau bangga sih karena ya buat gue ini historical season buat franchise Bogor Hornbills. Gue juga udah cukup lama di sini, hampir 3 musim, dan kita nggak pernah dapat hasil yang sejauh ini gitu. Apalagi ya ini semifinal, kemenangan playoff pertama, kemenangan semifinal pertama, dan ini final pertama gitu. Jadi buat gue ini suatu hal yang akan jadi histori buat Bogor Hornbills itu sendiri. Dari pertama kali gue main di Borneo Hornbills 3 tahun lalu, 3 musim yang lalu, gue udah percaya karena gue ketemu sama orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Dan itu sebabnya kenapa gue terus perpanjang kontrak gue di Hornbills, karena gue ngeliat orang-orang ini punya satu tujuan yang sama untuk sukses gitu loh. Nah ketika kita masuk jadi Bogor Hornbills musim ini, di situ gue semakin yakin karena gue ketemu sama teman-teman yang baru, terus pas gue lihat mereka gimana keseharian mereka, terus dengan coaching staff yang baru, dengan pelatih yang baru, dari situ gue udah yakin bahwa, tapi nggak ngomongin sampai finals ya, gue yakin Hornbills bisa terbang lebih jauh daripada musim-musim sebelumnya, itu yang gue percaya gitu. Tapi ya kalau sampai final, kita waktu itu di playoff kita game by game. Kalau dari season lalu mungkin adalah kesehatannya, healthy. Jadi karena teman-teman musim lalu tuh banyak yang cedera, kita punya pemain asing juga yang musim lalu Michael Kowals cedera di tengah musim, terus kita punya pemain heritage tahun lalu juga cedera, banyak pemain lokal juga yang cedera. Jadi kalau dari gue sih adalah ya setiap musimnya, kalau kita musimnya sebenarnya udah kita rancang sedemikian rupa terus kita ada badai cedera, itu akan sulit gitu. Dan syukurlah musim ini kita nggak punya itu. Kita punya Coach Hendrik, strength and conditioning coach kita yang jagain kita dari scheduling latihan, recovery dan segala macam. Jadi buat gue itu sih yang paling penting kayaknya. Aduh, gue merinding kalau dengerin itu ya. Brogors buat gue sih gila sih ya, karena selama gue main 15 tahun gue nggak pernah punya fanbase kayak gitu di tim manapun yang gue mainin. Mungkin dulu waktu gue main di Pelita Jaya, PJ Holic nggak kayak gitu, gilanya gitu. Atau juga mungkin waktu itu karena nggak punya home gitu loh, nggak punya home. Jadi kita nggak bisa ngelihat segila apa gitu. Nah, sekarang buat gue Hornbills punya Brogors fanbase yang semakin besar, semakin, ya buat gue tuh gue ngelihat kayak mereka ada ultrasnya juga, terus teman-teman yang selalu datang nonton, muka-muka familiar, itu buat gue tuh pemain ke-6 buat kita. Pemain ke-6 buat kita, kita semangat kalau ada mereka. Luar biasa deh, gue gak pernah nemuin gue main di sebuah tim yang punya fanbase kayak gitu. Doain kita, semoga kita bisa ngadoin kalian dengan cincin juara pertamanya Bogor Hornbills. Banyak yang gak percaya kalau kita ada di finals. It's okay, let them talk. Tapi kan kita sekarang di final gitu loh, dan aku rasa juga statistiknya juga jelas gitu loh, ada di situ loh. Jadi menurut aku kayak it's okay. Kalau kata Trevin Thibodeau, please sleep on us. We're in the finals. I like our chance. We're gonna be the underdog. Every game we play, we always be the underdog. In the playoffs against KBS, we're the underdog. Semifinals, we're the underdog. So be it, we're the underdog. Pertemuan kedua jadi final dengan Pras. Sebenarnya nggak pertemuan kedua loh, gue ketemu di final sama dia tuh banyak banget loh. Dari SMP gue ketemu dia di final. Dari SMP. Lawanan, dulu dia SMP 115. Gue SMP Tarakanita 1. SMA satu tim, tapi kita beda klub. Kita selalu ketemu juga di KU 16, KU 18. Karena abis itu tuh, kalau di IBL kita beda tim, tapi kalau kayak di Timnas bareng, di PON bareng, di Pekan Olahraga Pelajar bareng, Kejurnas gitu-gitu bareng terus. Kan sama-sama di Jakarta kan dulu kan. Dulu gue nomor berapa ya? Iya. Dulu gue nomor 7 juga ya. Tapi kalau di sekolah gue nomor 5, dia nomor 7. Ya gue ngalah lah kalau
Soalnya dia nggak punya nomor lain selain nomor itu. Kalau gue punya nomor favorit lain. Pras, it's good to see you in the finals. I'll see you in the finals.